Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, Oma Opa sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Saat ini kita berjumpa di dalam kesempatan malam. Saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Rabu malam ini 24 Agustus 2022. Perkenalkan, saya Yuliani Utoyo Sianturi, anggota PKLU GPIB Karis, Pulau Gebang Permai, Jakarta Timur. Serikat persaudaraan berdirilah tegak, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Oma, Opa, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk dalam membaca Alkitab dan merenungkan renungan malam ini, marilah kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Bapa dan terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini. Sebelum kami beristirahat, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Bapa akan menyertai Bapak, Ibu, Oma, Opa, semua yang berada di rumah, kami sekalian, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, marilah sebelum kita membaca bacaan kita yang kita ambil pada malam hari ini dari Filemon ayat yang ke-8 sampai dengan 16. Filemon 1 ayat 8 sampai dengan 16. Mari kita membuka Alkitab kita di Filemon 1 ayat 8 sampai dengan 16. Demikian bacaan Alkitab. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintah kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi, mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba,
melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Bapak, Ibu, Oma, Opa, kita akan masuk ke dalam renungan pada malam hari ini. Yang kita ambil dari SBU, renungan ini adalah dengan tema terimalah dia sebagai saudaramu di dalam Tuhan. Ayat yang kita bacakan pada ayat 15 dan 16. Supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Pada masa lampau, budak merupakan milik sang tuan yang bisa dibeli dan dijual sebagai keinginan sang tuan. Bahkan, seorang budak bisa diusir dari rumah tuannya ketika sudah tua ataupun sakit. Yang paling mengerikan adalah bahwa sang tuan bisa membunuh budaknya karena dia melarikan diri. Ancaman inilah yang dihadapi oleh Onesimus, salah satu budak Filemon yang melarikan diri. Hubungan Filemon dengan Onesimus sedang ada dalam ketegangan. Onesimus berani berlaku curang. Ia mencuri harta sang tuan dan dia melarikan diri ke Roma. Hukuman terhadap pelanggaran ini bisa membuat Onesimus dihukum mati. Karena selain melarikan diri, dia juga mencuri. Ketika melarikan diri dan akhirnya dipenjarakan, Onesimus bertemu dengan Rasul Paulus. Pengajaran Paulus melalui Onesimus akhirnya menerimalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini pun mengalami titik balik yang membuatnya dia bertobat dari kejahatannya. Sejak saat itu, Paulus menyebutnya sebagai anak. Kita lihat pada ayat yang ke-10. Dan buah hati pada ayat yang ke-12. Meskipun sudah sangat dekat dengan Paulus, namun Paulus tidak menahan Onesimus untuk kepentingannya sendiri. Ia justru menyuruh Onesimus untuk kembali kepada Filemon. Kebaikan hati Filemon membuat Paulus optimis untuk meminta Onesimus kembali kepada tuannya. Melalui suratnya, Paulus mediasi Filemon dan Onesimus supaya relasi mereka menjadi harmonis kembali, tanpa mengganggu dan membatalkan relasi tuan dan budak. Paulus meminta Filemon untuk menerima kembali Onesimus dengan sukarela, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yakni sebagai saudara dan kekasih. Umat Tuhan, mari kita akhiri aktivitas kita di hari ini dengan mengucap syukur bahwa kita punya teladan seiman seperti Paulus yang mau berbuat baik kepada Onesimus. Dirinya kita belajar untuk selalu berjuang, menjadi sahabat dan saudara bagi sesama. Bapak, Ibu, Oma, Opa, demikianlah renungan yang kita dalam bacaan Filemon 1:8-16. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu dengannya dan satu
kita mengakhiri malam hari ini, Bapak Ibu, mari kita berdoa kembali. Tuhan, Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, karena kami telah membaca renungan-Mu, kami telah merenungkan Tuhan. Terima kasih ya Bapak atas kasih setiamu, di mana kami, para oma opa, Bapak Ibu, kami semua kaum PKLU boleh bersama-sama Tuhan bersekutu sebelum kami malam hari ini beristirahat. Berkati Tuhan Dewan Pengurus yang mengurus di dalam semua kegiatan PKLU membaca Alkitab. Kiranya Tuhan boleh memberkati mereka ya Bapak. Berikan semangat supaya kami Bapak Ibu, Oma Opa tetap bersemangat walaupun kami di usia yang senja. Terima kasih Bapak, malam hari ini kami boleh beristirahat. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih. Terima kasih Oma dan Opa. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita semua sudah bergabung di dalam saya dan PKLU membaca Alkitab. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera, salam sehat, dan selamat beristirahat. Terima kasih. Selamat malam.